Ya bergantung Anies Baswedan. Mungkin ya bergantung juga tentu Joko Widodo, Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Kalau Anies menguat, maka begini-begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah sudah menguat atau tidak. Jadi dalam kacamata indikator nih melemah nih Anies ya. Karena itu kalau Anies lemah ya sudah, Ganjar sama Prabowo duel. Tapi kalau Anies nguat, dia akan duet. Artinya yang paling penting adalah menghadang Anies, itu kan masalahnya. Faktor lain ya menduetkan Prabowo dan Ganjar itu adalah ya faktor istana dan faktor Megawati. Jadi kendati hati sedikit sedih. Jadi itu kelihatannya kemampuan Gerindra untuk pulih dari peristiwa PHP itu bisa diatasi secara internal. Yang sulit mengatasi hal itu adalah partai-partai yang justru diombang-ambingkan kembali oleh Jokowi kan. Dan kasakusuk Jokowi tetap sinyal bahwa dia tetap ingin punya peran di dalam perubahan nanti itu. Nah peran itu yang orang hitung berapa persen ke Prabowo, berapa persen ke Ganjar. Kan itu intinya kan. Tetap buat Pak Jokowi, dia sudah berpikir dia udah pasti lengser. Dan 2 hari setelah lengser, dia pasti harus dapat sinyal dari presiden baru tuh. Wah, apa yang akan dikerjakan presiden baru terhadap proyek-proyek yang dia rancang kemarin, terutama apa yang akan diucapkan presiden baru. Ketika elektabilitas Anies itu, dia mengalami akselerasi pelan-pelan, peningkatan, peningkatan itu terjadi pada momentum dia dihajar dengan berbagai isu. Mulai dari isu identitas, kemudian isu tentang soliditas koalisinya. Nasib Ganjar dan Prabowo ada di tangan Anies. Refli Harun bongkar ketakutan terbesar kubu istana. Nasib Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pencalonan Capres-Cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Indikator Politik Indonesia bahwa duet atau duel Ganjar Prabowo itu tergantung pada elektabilitas Anies. Pakar hukum tata negara Refli Harun ikut berkomentar mengenai hal tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Indikator Politik Indonesia, jelas Refli Harun jika elektabilitas Anies melemah, Ganjar dan Prabowo akan berduel. Sebaliknya, jika Anies menguat, Ganjar Prabowo akan berduet. Dengan begitu, Refli Harun menilai bahwa masalah utamanya ialah menghadang Anies hingga menjadikan Anies sebagai the common enemy. Hal yang paling penting adalah menghadang Anies, itu masalahnya. Tetap saja Anies Baswedan itu musuh bersama. Pungkasnya dalam YouTube Refli Harun disimak pada Kamis 27 April. Refli Harun menambahkan jika Anies berhasil dihadang, kondisi tersebut akan menguntungkan bagi kubu istana. Bahkan, istana dan rezim penguasa saat ini disebut akan berpesta dengan kemalangan Anies. Kalau Anies berhasil dipatahkan di hulu, istana dan rezim akan berpesta. Sebab mereka tidak akan punya lagi pesaing lanjutnya. Mengingat Anies kini sudah mengantongi tiket capres dari Koalisi Perubahan, jelas Refli Harun, istana kini tengah bingung mencari cara menghadang Anies melangkah lebih jauh lagi. Karena Anies sudah pasti mendapatkan tiket capres, yaitu dari 3 partai yang sudah menandatangani piagam koalisi. Justru yang agak bingung sekarang istana, tegasnya lagi.